Bener aja disalahin gitu loh. Nah, misalnya orang tua yang belum berubah. Karena kamu masih ada ini. Kan cermin. Mantul, betul. Gitu loh. Ini paham kan nih? Kalau kamu belum move on dari mantan, maka kamu akan ketemu dengan orang yang lebih kurang sama. Menyakitkan kamu sekali lagi dan berulang-ulang kali. Hui. Mantan mulu. Iya kan paling gampang gitu loh. Karena semua udah ngalamin lah kalau di umur-umur segini mah. Ya. Nah, kalau kamu berani, di sini juga kamu akan dihadirkan sebuah momentum untuk mencerminkan keberanianmu gitu loh. Nah, jadi dapat konfirmasi ini. Lah, bener nih. Kalau kamu cinta ke diri sendiri, maka dunia itu, realita itu akan menghadirkan hal-hal yang menegasikan banyak hal untuk bisa kamu syukuri. Gitu loh. Ngerti nggak sampai sini nih? Cerminan batin. Realita itu adalah cerminan dari batinmu. Ya, terjebak di dimensinya yaitu biasanya itu karena apa? Karena dia itu apati. Dia tak berdaya atas pikirannya sendiri sehingga terjebak dalam konsep yang diciptakan oleh pikiran. Terjebak oleh konsep yang di-approve oleh si pikiran sebagai kebenaran. Ya. Simple, makanya dicek gitu loh. Kalau saya ke-trigger, kecek keluar tuh emosinya tuh, set ketahuan yang mana. Ya. Makanya begitu kamu merubah ini semua ke vibrasi yang tinggi, frekuensi yang tinggi, maka yang di luar diri akan menyesuaikan. Nah, ini dasar dari hukum yang saya pakai gitu loh. Di saat kamu merubah batinmu, realitamu ngikutin dengan sendirinya. Nah, simpel kan? Nah, benar. Semesta itu sesungguhnya dirimu sendiri. Makanya ada disebut sebagai jagat alit, jagat ageng. Gitu loh. Masalahnya pikiran kamulah ya yang mengurung kamu dengan kepalsuan dari pikiran dan juga ego. Jadi dihadirkan sebuah falsehood, kepalsuan, kebenaran palsu. Ya. Malam, Mbak Dama. Nah, makanya kalau dia udah di sini, dia akan merasakan gitu, kok kayaknya semesta mendukungku. Iya dong. Kan bahan dasar semesta itu ya cinta kasihnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi untuk kamu bisa connect, kamu harus minimal berada di frekuensi cinta. Nah, kalau udah bisa baru masuk ke 600, di sini namanya oneness. Makanya kalau digambar dimensinya sama Cohen tuh, mana ya gambarku ya? Kebanyakan gambar, guys. Nah, ini. Tuh. Dari konfliktual, dari ego, masuk ke kepikiran, masuk ke cinta, tapi cinta ke diri sendiri dulu, baru 540 unconditional love, baru masuk ke dimensi 6,
Nah, disinilah nggak ada batas antara kamu dan semesta, melebur jadi satu. Jadi debu intan. Cinta sama yang mana Kohen? Oh, sama kopi dong. Ah, Mas Bimo nih mancing aja nih. Gitu. Afirmasi enggak, udah nggak ada. Ngapain afirmasi? Kalau udah di sini nggak ada guys. Tinggal kamu kreatif aja. Mau nggak? Kamu mau bikin apa? Sok. Mau nggak? Ya. Berarti kita bisa memanipulasi. Bukan memanipulasi. Bukan memanipulasi lagi konteksnya. Tetapi kamu memanifestasikan. Gitu loh. Nah, aduh, ini nih kalau guru saya ngomong udah bersabda, udah berat ini bahasanya nih guys. Ngeri ya. Tuh, nah ini guru saya nih dulu nih, Mas Bimo. Tapi buku panggilnya bukan Mas Bimo, Om Bimo. Di medan kuantum semua kemungkinan sudah eksis tersedia di sana. Betul sekali. Tinggal kita ini menyelaraskan lewat apa? Ya minimal frekuensi cinta lah guys. Kenapa? Karena hijab dari yang mental block itu di sini. Begitu kamu masuk ke 500, di sini Ar-Rahman Ar-Rahim meliputi. Ya, makanya begitu dia paham, dia bisa melebur jadi satu. Inilah yang disebut sebagai oneness di sini. Apa sih oneness? Aku, kamu, kita adalah satu. Gitu. Ya, medan kuantum tuh di daerah Medan, jalan apa saya tanya Om Bimo lah ya, jangan tanya saya itu. Ya. Makanya kenapa kamu seperti semesta seperti tidak mendukung gitu. Kenapa? Karena kamu masih di level pikiran dan ego, kesadarannya. Yang di situ diciptakan yang tadi yang di awal nih guys, di awal nih. Nih di awal nih. Produk dari pikiran kita sendiri, kepalsuan yang kita pegang teguh sebagai kebenaran. Nah, dipecah sama dia. Jadi realita yang netral itu dipecah menjadi dualitas, guys. Yang bikin kamu terjebak di sini muter-muter mulu. Makanya kenapa? Ya. Kenapa untuk keluar dari dimensi 4 itu kuncinya adalah penerimaan. Penerimaan atas apa? Menerima ini. Sehingga batasan yang diciptakan, ilusi yang diciptakan oleh si pikiran ini melebur ya. Yang ada cuma penerimaan netral. Saya fokus mau menerima ini apa adanya sebagai bentuk latihan melampaui. Ya. Waduh, ini pada terang semua nih kepalanya nih. Pada muncul bolamnya di atas kepala ya. Aduh, mantap jiwa. Bolamnya nyala cingkling. Aduh. Nah ya oke kalau udah gitu. Makanya setelah dia udah di kreatif, baru kita ngomong cahaya deh. Kalau udah di oneness itu udah ngomong cahaya guys.
Ya. Nah, udah masuk ranah non dualitas tuh kalau udah ngomong sini nih di 600. Nah, dia udah melebur kan, ini udah non dualitas, udah nggak ada lagi dualitas karena yang bikin dualitas tuh si pikiran sama ego gitu loh. Paham nggak sampai sini? Ya, udah nggak ada, udah masuk ke non dualitas. Nah, tadi ketemu sama dia nih, yang ngasih intuisi, kasih petunjuk gitu. Ketemu dia. Nah, di ranah non-dualitas ini, diri sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mulai menjadi dirinya yang sejati. Karena dia udah melebur kan. Karena diri palsu yang terdiri dari ego dan pikiran sudah mampu diakomodir oleh si jiwa. Khususnya soal falsehood atau kepalsuan-kepalsuan yang dulu dipegang teguh oleh diri palsu sebagai kebenaran yang sejatinya sudah bisa dikoreksi. Sehingga keselarasan antara ego, pikiran, dan jiwa terjadi. Jadi mikrokosmosnya ini hadir gitu loh. Ya, kesadaran soal saya adalah semesta kecil hadir. Dan sekali lagi jiwa kembali ke makomnya sebagai pengendali atas ego dan pikiran. Nah, begitu mikrokosmos ini hadir, nyala dia, connect dia dengan jagat alit. Sampai dia ini masuk ke oneness. Tidak ada lagi keterpisahan antara aku dengan dia. Udah? Ya? Sampai sini? Sampai sini gimana? Kalau ada yang mau cinta sama Cohen gimana caranya? Oh, gampang. Ya, ketik pagar spasi 1 2 3 ya. Nah, jadi itulah non dualitas. Ya. Nah, pertanyaannya kamu bisa ngecek nggak lagi di mana secara realita, secara batin itu akan mencerminkan realitanya. Kamu cek nih lagi di mana, frekuensi mana. Saya masih suka jadi people pleaser kok. Dia apati, dia 50. Realitanya ketemu juga orang-orang yang 50. Yang bikin kamu ngalamin terus 50 itu terus menerus mengulang sampai kamu itu bubrak. Ya. Kenapa? Karena realita hanya cerminan dari batin. Gitu. Ingat guru lama. Iya bener. Kan tadi saya udah bilang Om Bimo. Ini nih awal-awal saya belajar gitu loh. Sama Bang Aswar gitu. Cuman jelasinnya simple kalau begini. Tadi saya udah ngomongin ke teman-teman nih. Saya pertama-tama belajar begini loh. Cara memahami realita loh. Diajarin sama guru saya Bang Aswar. Cuman masalahnya Om Bimo, ya Om Bimo ikut SKS, saya nggak ikut SKS. Dia ke Semarang guys, waduh, ikut kejar paket C dia sama Maha Guru. Aduh, oh boleh dong nih screenshot nih. Ya, kalau Cohen di Jakarta, nggak ke Semarang. Sampai sekarang ini nggak ketemu Maha Guru Cohen. Iya, paket kilat ya. Saya inget banget gitu. Kita nggak zoom dulu ya. Saya mau ke Semarang katanya. Ngapain ini kan? Loh, ternyata ketemu Maha Guru dia. Transendensi. Aduh. Kocak ya. Pokoknya lucu lah guys. Saya tuh gak pernah ketemu Om Bimo. Tetapi by online itu ternyata kita nih dipertemukan gitu loh.
Saya inget banget. Pokoknya seru lah. Semesta gitulah ya. Oke. Jadi seperti itu guys, dualitas dan non dualitas. Sekarang mau enggak lah, enak aja. Kabarin lah kalau ke Jakarta. Saya pastilah samperin kalau di Jakarta mah. Paling bisa Om Bimo. Agar nggak selalu ketakutan dan merasa bersalah, ya journaling lah. Kenali dulu, amati dulu, jangan langsung direspon. Ya. Takut kena labrak. Om Bimo tuh guru saya guys. Dulu saya belajar sama Om Bimo. Daftar pula 500.000 kan. Tanya Om Bimo. Tapi daftarnya kembali omol. Aduh. Belajar online dapat ilmu apa ini, waduh. Nggak tahunya tersesat di jalan yang benar guys. Aduh, gara-gara ketemu Om Bimo. Kocak beneran, nggak nyangka loh. Aduh. Lucu banget ya. Ada saya kerja. Aduh. Jadi mau belajar ilmu dia nih yang ini nih, saya disuruh nunggu jam 2 pagi guys. Emang kurang ajar. Tapi nggak tahu ya. Tungguin sampai ngantuk-ngantuk gitu. Begitu jam 2 pagi dibuka. Waduh, ternyata ya ada ilmu yang lebih dalam gitu. Kalau di titik tertinggi apa tiada rasa malu? Udah enggak. Karena kita udah nggak peduli gitu loh. Berekspresi aja jiwanya. Mau ketawa-ketawa, kayak saya nih saling ketawain diri saya, ketawain Om Bimo itu ya biasa aja. Udah nggak ada gengsi gitu loh. Aduh. Ya tapi saya paham ya, karena ilmu gitu tuh nggak bisa dibuka di publik sih. Ya, yang ada konflik gitu loh. Nah jadi yang memang terpilih, yang terkoneksi, dapet ya. Makanya ya harus circle-nya harus lebih private. Sampai jam 2 guys. Sampai jam 4 akhirnya. Kocak lo beneran lo. Nggak taunya ketahuan gurunya. Oh ini gurunya nih tak tempel. Waduh, dapet hidayah Kohen. Tapi nggak ngejar paket cepat sih kak. Kalau kamu Bimo. Aduh. Kalau Om Bimo kan dia langsung ke Maha Guru gitu. Dapat ngambil paket kilat. Sekarang Kohen enggak lah, Kohen sakti apanya. Aduh. Pokoknya seru lah. Cuman belum sebut suwon nih mah sama Maha. Tapi Maha Guru udah notice loh Om Bimo. Udah notice. Dia bilang katanya kalian kayak yang belum transendensi udah sana gitu. Bisa contoh nanti ngelihat belajar dari tempat Kohen gitu. Wah, boleh juga gitu. Saya bukan PCI, enggak ikut. Saya nggak ikut MTLOC. Ya. Makanya entar kalau ada kesempatan demi cuy
Kalau ada kesempatan mau semuanya, aduh. Guys yang mau naik request ya. Kenapa ini blur ya? Padahal sinyalnya nggak jelek loh. Aneh deh. Ya, jadi ini kuncinya ya guys, niat, atensi, dan laku. Terus direpetisi. Latihan. Ya, pasti bisa keluar, pasti. Ini Cohen aja konsisten nih, 2 tahun lah. Agak blur ya? Iya, aneh. Enggak, udah dilap kok. Saya coba ya, dilap dulu ya. Cling. 2 tahun Cohen journaling. Wah, buku saya mah banyak guys. Aduh. Saking banyaknya itu kekurangan buku ya. Buku anak saya tuh saya pakein semua, pakai buku gambar, buku apa. Ya, karena pada saat kita progresif tuh, pineal itu aktif kan. Begitu pineal itu aktif, itu deras banget guys. Dialiri yang namanya informasi gitu loh. Beneran dialiri tiap hari itu, tiap malam aja. Kalau udah malam nih ya, hening gitu ya, lebih kenceng lagi loh. Nyatot aja tuh, bener-bener kayak kan belum paham ya dulu ya perangkat diri kan, salah satunya pineal. Ternyata connect langsung buset ini data dari mana ke download banyak begini. Nah ini Mas Ali juga ada kebuka. Jadi dia tuh pada saat dia pinealnya aktif tuh kayak dia connect ke satu server semesta tuh yang dimana begitu connect informasi turun sendiri guys. Tetapi dibutuhkan clarity ya, ingat ya, karena kalau dia belum selesai sama emosinya ya, dia bisa salah tafsir tuh gitu. Salah menginterpretasikan gitu loh. Jadi salah ini. Bukunya kalau udah banyak nggak disimpan, tapi nggak pernah dibuka sih. Nggak pernah dibuka. Ya. Udah dari distributor langsung ya. Nah nanti kalau pinealnya aktif, pada saat kamu bisa masuk ke titik, waktu meditasi ke titik hening lah ya, kita ngomong tenang lah ya. Wah, dia mulai tuh connect tuh, masuk tuh informasinya ke download. Yang penting memori penantung data sesuai. Iya bener. Makanya banyak orang yang oleng gitu loh. Banyak orang yang oleng. Ya maha benar betul. Jadinya dapat informasi ngurusin apa? Ngurusin duit aja ya. Mas Didot dia diajak jadi marketing kayaknya waktu itu. Aduh jadinya apa? Wah,
Halusinasi. Yang ke-download data apa? Data yang kamu butuhkan lah. Kamu lagi masalahnya apa gitu loh. Sebenarnya itu kan petunjuk ya gitu. Petunjuk. Makanya kenapa gambarnya Cohen gini nih guys. Lihat ya. Ya, kamu lihat nih, kamu lihat. Ini jiwamu. Ya. Jiwamu tuh ada yang nuntun, guys. Ya. Yang nanti hadir lewat yang namanya intuisi. Nah, intuisi itu yang ngasih data siapa ini? Ketangkap sama apa? Begitu ini dikirimin sinyalnya nih. Ketangkap sama pineal. Pineal bawa ke hati. Gitu loh. Nah, masalahnya di sini pikiran dan ego itu meng-create namanya hijab, mental block. Makanya kalau jiwamu masih di sini di ego, dia mau ngirim sinyal gimana pun, mantul dia. Gitu loh. Mantul. Ya. Iya, ini mental block soalnya nih. Ini mental block. Makanya begitu dia udah melampaui, ketemu di dimensi ini, yang terjadi adalah peleburan. Set, 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 set. Jadi, cis. Yang bingung tetap bingung, yang ngerti makin bingung gitu. Aduh. Ya. Debu-debu intan ya. Aduh. Lagi bingung-bingung hilang dia. Cuing. Ya. Hati-hati nih, ini bisa menggoyang konteks pikiranmu sendiri loh. Konteks dirimu tuh bisa goyang loh. Sebenarnya denger ini tapi bodoh amat. Supaya apa? Supaya jiwamu tuh punya modal loh. Menggugat pikiran dan egomu sendiri. Anjir nih gitu kan. Gugat nih berantem lah bener. Cohen lagi suntikin virus gitu loh. Ada Mbak Nur gak? Kayak Mbak Nur kan tak suntik nih. Just aja. Aduh. Terima kasih. Disuntik virus. Waduh, ribut ya berantem 3 hari gak bisa tidur guys. Aduh kocak ya. Virusnya telah bekerja ternyata. Kocak. Bagian enggak lah. Saya mah bagian dari sinyalnya ini operator. Saya kan ini marketingnya Telkomsel. Kocak beneran. Seru guys. Beneran seru kalau udah mulai fokus ngomong-ngomong begini ya. Kamu keluar aja sebentar ya dari kamu keluar aja dari sini nih. Nih. Dari ranah dualitas keluar aja sebentar. Ya. Kamu keluar sebentar. Kamu alamin gitu loh secara batin. Pasti nagih makanya. Nah betul tuh kata Bang Badawi gitu. Cohen yang non smoker jadi smoker gitu.
Aduh, orang sampai bingung. Lalu dari kapan katanya jadi smoker katanya? Aduh, dari sejak nerima downloadan gitu loh. Aduh. Ya makanya. Aduh, jadi dapat. Oh ini tuh kenapa ya para spiritualis dulu tuh nggak jauh-jauh dari sebat sama kopi hitam. Oh ini. Gitu. Nah kalau diurutin antara sebat dan kopi itu ada zat yang namanya DMT. Nah zat DMT inilah yang dibutuhkan oleh si pineal. Biar makin gacor guys. Makin gacor ginjalnya. Aduh. Ya. Nah, kalau dari lain stimulus lain dari mana? Oh, banyak sekarang. Ada yang dari ini nih gitu loh. Ya. Makanya Mario tuh ya bisa loncat-loncat gitu tuh. Mario Bros. Aduh. Lihat matahari pagi, ya bener. Ini juga nih. Langsung connect ya, Mbak Vera ya. Teh langsung connect, langsung tak samperin. Lu mau berapa lama lagi lo? Lu jangan lama-lama lo, hilang momentum nanti lo. Kocak guys beneran deh, pokoknya kalau dibilang dibilang halu tapi ngalamin, dibilang besok Wede Ji Samsu gak tuh jiwaku sampai surga. Berat nih kalau udah ngomong filter, kretek berat nih. Siap teh. Karena karena gini guys. Karena gini ya. Begitu kita sudah masuk ke sini aja nih. Ya. Ini kenceng banget ngasih taunya. Udah lu gini. Wah cepet tuh. Nyelonong aja. Beneran lu cepet gitu lu, ya. Udah lu jangan banyak ini lu, ya kan? Jangan kepancing lagi sama si pikiran lu. Jangan kepancing lagi sama si ego. Pokoknya lu dengerin gua gitu lu. Nyala itu sinyalnya guys. Udah sana cepetan, ikutin. Makanya orang suka bingung guys. Kohen belajar beginian berapa lama? 2 tahun. Hah, katanya lu 2 tahun, yang bener lo. Iya 2 tahun sumpah gitu loh. Aduh, kenapa? Ternyata karena nature Kohen tuh adalah nih Libra. Dia gampang balik ke tengah guys. Libra tuh paling gampang balik ke tengah. Apalagi kalau dia udah sadar. Gampang masuk ke sini nih, gampang nih di tengah-tengah ini nih. Gitu. Tuh nature Libra tuh. Dia akan gampang masuk ke dalam. Oh tuh, Mas Ari Libra juga. Bener, cepet ya makanya. Ya, cepet. Nature-nya memang gitu. Dia harus seimbang. Gitu. Tapi Libranya udah melek, bukan Libra yang masih mewek. Aduh, Libra soalnya mewek. Ya, wah kalau Leo mah narsis, uy. Suka miring-miring Cancer. Nah, ya kalau Libra sebenarnya dia tahu titik ini kok. Nih, tak kasih tahu ya titik yang dimaksud di mana ya. Nih, tunggu. Nah,
Ini kan dualitas. Kan kayak timbangan nih. Libra akan gampang ketemu titik ini. Karena nature-nya ya, bawaannya. Udah deh, jangan nanya-nanya zodiak ya. Nanti gua tarifin suruh bayar lo kalau nanya zodiak lo. Mentang-mentang gratis lo ya. Nah, Libra tuh gampang. Asal dia fokus aja ya, nemu titik ini, percaya deh. Tuh tanya Mas Ari itu, cepet ya. Dia tinggal bagaimana dia ini menyatukan puzzle-puzzle yang ada. Terus atau di sini anjir. Gitu loh. Nah. Cuman saya nggak mau buru-buruin waktu itu. Dia kan ada gimana tekniknya? Oh, tak dulu. lu bukan pakai teknik ini gitu. Ayo dong, be kreatif dong gitu. Maksud saya gitu, Mas Ari. Ya. Saya challenge dia benar-benar dia tuh jadi otentik dirinya sendiri gitu loh. Nemu nggak? Pasti nemu. Kenapa? Karena ini nih dia yang akan nuntun. Ya. Kadang-kadang kita kan jadi gini. Kita waktu lagi on the way di sini, kita ketemu sosok figur di luar diri. Nah, kalau sosok figur yang kita beri otoritas, terima kasih. Sosok figur yang kita beri otoritas juga masih di sini. Muter-muter di sini kamu kejebak. Ya. Makanya kalau ketemu sosok figur yang tanda kutip udah di sini, dia akan paham lu mendingan nanya langsung ke diri yang di dalam diri lu. Gitu supaya lu nggak jadi, lu nggak supaya lu itu nggak berharap ingin jadi kayak gua gitu loh. Jadi guru fisik itu sebenarnya guru yang sementara yang mengantarkan kamu kembali ketemu guru sejati yang di dalam diri. Kenapa? Karena di awal-awal tuh begitu keluar dari hijab ini, wah itu euforianya tinggi tuh. Semangatnya gede gitu loh. Makanya direm dulu kemarin ketemu sama Mas Ari. Mas Ari kalau soal itu ya saya nggak mau kasih tipis-tipis, ya nggak mau buka gitu. Tapi saya tahu yakin dia pasti bisa. Akhirnya nyampe gitu loh. Karena jalur dia bukan di situ. Kalau saya paksain mengarahkan ke sana, dia harus belajar lagi, mulai lagi loh. Nanti dia bisa turun lagi begini lagi nih. Nah, buang waktu. Tanya deh Mas Ari deh, ngomong berdua. Beneran, saya ngomong, saya nggak buka gitu. Karena saya tahu dia harus pakai cara dia sendiri. Saya udah tahu jalurnya dia lah. Ya, nah makanya. Ya, karena dia udah dapat puzzle-puzzle dari guru sebelumnya itu. Saya nggak boleh intervensi itu loh. Kalau diintervensi nanti dia jadinya distorsi. Nah, makanya kan kita kan ketawa-ketawa aja pas hari ketemu ya kan, tipis-tipis ya kan. Cuman enggak gua nggak buka. Aduh, karena dia udah ada puzzle-nya. Cuman dia belum bisa nyatuin, begitu nyatuin dari mursidnya kan, dari mursidnya dia kan gitu. Nah, begitu dia satuin, udah jadi dia yang unik dan otentik. Jadi ya terus aja niat, atensi dan lakunya dicek. Kohen bisa enggak yang terkoneksi aja gitu loh ya, yang terkoneksi aja. Karena saya lihat Mas Ari kan sudah melampaui satu fase kan. Nah tuh saya melihat tuh maksudnya tuh tingkat atensinya tuh tinggi tuh untuk
untuk gali terus gitu. Nah itu bagus, cuman kan kalau saya intervensi dengan metodologi, sebelum dia menyadari yang namanya yang penting adalah pengenalan diri itu, artinya pengenalan diri itu kan berangkatnya kan dari apa yang sudah didapat dari pengalaman-pengalaman dia kan. Itu bisa jadinya tuh bisa jadi apa namanya tuh bisa jadi hambatan justru gitu. Makanya saya cuma kasih kasih namanya itu cuma kasih petunjuk-petunjuk. Tapi dia bisa bisa nangkep itu kok. Saya tahu itu. Makanya lihat-lihat oh ya udah bagus lah. Gitu. Supaya nggak terjadi distorsi baru. Nah, begitu dia kreatif, ya udah ngalir dia. Jadi otentik. Terima kasih Ibu Uban. Aduh. Kalau ngajak ngopi tuh jangan mendadak atuh. Reschedule lah, reschedule. Ya. Apalagi ternyata saya juga baru nggak loh, Mas Ari itu ternyata Libra loh. Oh ya udah tahu lah berarti cocok, pantes. Mau cek kodam, kodam kamu, kodam Mojim Uban tuh saya tahu kodamnya. Ya, kodamnya Mojim Uban itu adalah cat perwarna rambut. Turbulensi ketukar otak. Wiki, gimana kabarnya Wiki? Cat pewarna rambut. Pas menjamin mata apa kurang fokus ya? Nggak usah disimpulkan Mbak ya. Ya, Baras Pasari. Jadi kalau udah bahas soal itu kan ranahnya itu sebenarnya adalah kolektif unconscious ya. Unconscious loh ya, bukan conscious. Jadi ada kolektif conscious, ada uncollective conscious gitu. Ada kolektif unconscious. Nah, kalau udah masuk ke ranah itu pasti ketemunya anima animus. Nah, kalau udah ketemu anima animus, tinggal how to balance that gitu loh. But once makanya sorry ngomong ya, bukannya saya gimana ya. Libra itu gampang nemu titik tengah itu karena by nature dia itu sudah dari lahir tuh begitu gitu loh. Jadi anima animus itu begitu dia paham, ketemu dia titik tengahnya tuh balance. Nah, begitu balance, anima animus tuh kamu belajar Carl Jung dulu. Begitu ketemu titik balance-nya, ya ngalir ya, go with the flow. Gitu. Tanya deh Mas Ari deh. Ngalir aja kalau ngoceh juga. Aduh, kocak ya. Makanya saya diamin liatin, oh ya udahlah, on track, yang penting on track gitu. Kalau dia udah on track, ya udah. Paling kalau dia lagi off track, pasti kontak. Soalnya banyak tuh beberapa tuh yang saya udah warning ya, gitu. Warning untuk lu lagi off track, balik gitu loh. Dipaksain jadinya oleng gitu. Olengnya balik lagi juga ke saya juga, kupret kadang-kadang. Jadi ada orang yang tipikal tuh adalah trial and error. Jadi kalau dia nggak ngalamin, dia susah dikasih tahu gimana juga dia harus ngalamin, kejedot gitu loh ya. Kejedot dulu nggak apa-apa. Itu. Karena dia belum balance kan. Kalau dia udah balance, dia akan mampu melihat melihat tanda kutip tuh esensinya gitu. Nah,
Iya, balik lagi ke dukun. Makanya bingung juga ya kadang-kadang ya. Aduh. Orang belajar spiritual nyarinya dukun lagi kan. Aduh, kohen lagi, dukun kohen lagi, dukun kohen lagi. Kocak aja. Iya, gua kemarin juga seru guys. Ngisi kajian di pesantren, bayangin orang si orang sipit ngisi kajian nggak tuh? Aduh. Tapi salut loh, walaupun mak-mak gitu ya, fokus pertama, kedua tuh semangat gitu loh. Ya. Saya kan kalau ngomong-ngomong berjam-jam ini kan biasa ya gitu. Ternyata mak-mak tuh bisa gitu loh. Sampai panitianya udah kasih kode di belakang. Kok waktunya udah habis? Udah habis kok. Mau makan dulu, jam makan ya. Oh ya deh. Nah, mereka malah mau lanjut gitu. Aduh, ampun deh. Ngajarin apa kok? Kesadaran lah. Gitu. Kenapa? Ngapa? Kan saya belum login. Emang konteksnya adalah eh, perspektif dari non muslim gitu loh. Nah, jadi saya bareng Kang Abu kemarin gitu. Malah disuruh nginep lagi. Aduh, nggak ada, dari jam pagi guys, dari jam 10 sampai jam 10 malam. Gitu. Untung aja di tengah-tengah tuh ada istirahat, istirahat ada tidurnya juga. Kalau enggak, waduh, recharge sebentar, setengah jam, langsung segar. Iya, saya ngisi kajian di sana. Di Bogor ya. Wah, seru lah pokoknya. Saya salut tuh sama apa namanya, sama Bunda Farida yang umur 84. Gila, masih semangat belajar. Di mana ya itu, Lewi Lengi atau apa sih, saya lupa namanya, agak susah. Ya betul, Lewiliang, ya betul betul Lewiliang, ya 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 ya, sorry sorry. Iya jauh bener, dari Jakarta 2,5 jam lah, 3 jam. Kemarin hari hari Sabtu. Ini udah ya. Kalau yang mau naik naik, request ya. Ya, saya mau ini dulu guys, panggilan alam bentar ya guys. Di up di YouTube gak? Enggak. Bentar ya.
Malam. Kenapa jadi ini ya, burem ya? Udah aja. Yang mana request ya? Ya kalau hidup tenang mah gampang sebenarnya. Lepasin aja keinginannya. Tenang mas dia. Yang susah udah tenang, nah keinginannya muncul. Gitu. Itu yang susah. Kalau lagi bahas terus ada sensasi ngantuk, kenapa tuh kok? Nah itu sebenarnya dari ranah fisik sih sebenarnya, bukan terlalu rileks ya. Jadi fisik itu kan wadahnya itu butuh diakomodir. Makanya di situ tubuh fisik tuh harus dilatih juga. Karena arus energi yang dialirkan itu kan makin lama kan akan makin halus sehingga makin deras dia. Jadi raganya yang diurus, makanya olahraga harus diimbangin. Ya reaksi tubuh, jadi tubuhnya ya segitu memang, makanya harus dilatih. Nanti dia kalau dilatih bisa ngimbangin tubuhnya. Gitu. Cara ngelatihnya gimana? Gampang lah tubuh mah. Tidur cukup, makan cukup gitu. Nah kalau udah diakomodir, ntar dia kalibrasi sendiri kok. Ya, dia adjust sendiri ngikutin. Begitu udah diurus gitu. Nah ngantuk tuh sebenarnya indikator kayak kita nih mobilnya udah minta diservis, nah dia kasih sinyal tik 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 gitu. Ya dari dalam diri dong. Beginian mah nggak bisa dari luar diri atuh. Kalau dari luar diri nggak cocok aja, bentrok di dalam nanti. Koslet. Rekomendasi baca buku nggak? Power Force. Baca Power Force. Baca buku Power versus Force dari David R. Hawkins. Nah, dibacalah. Kadang gimana cara Pineal Rehat memberi informasi? Sebenarnya bukan di situnya ya, tetapi bagaimana melatih fokusnya itu. Begitu bisa fokus untuk jadi pengamat, nanti pikiran yang ngatur gitu loh, milah-milah informasi itu. Nah sebenarnya fungsi pikiran tuh di situ, mengolah data dia, bukan malah mengambil sebuah keputusan. Untuk luka batin mah ya letting go untuk luka batin. Betul, self love dulu.
Dari self love nanti dia bisa beresin hijab-hijab itu. 4 tahun, wah harus ke psikiater itu, ke psikolog. Udah akut. Hati-hati lo kalau udah guilty feeling lo. Isolasi diri dia. Ya. Jadi orang yang kena guilty feeling, ya, dia tuh ibaratnya gini guys. Kalau orang kena guilty feeling, energi yang dimiliki itu dikirim ke diri sendiri. Ya, buat hajar diri sendiri gitu. Makin lama isolasi diri dia. Dia melakukan yang namanya penarikan dari sosial gitu. Wah itu bahaya tuh, mesti ke psikolog. Bentar lagi udah masuk ke meaningless. Malu dia. Kalau udah malu, kalau udah di 20, egonya udah nyuruh gini nih. Hati-hati. Udahlah. Iya harus ke psikolog. Ya. Umur masih 34 tahun, 9 tahun menduda, termasuk luka batin. Kemungkinan besar iya. Dikit-dikit udahlah. Ya iya, karena kamu tuh dikuasai egomu. Ego nggak mau, egonya di saat kamu lagi di sini, ini kan pelaku, ini korban. Di saat kamu jadi korban di titik terendah, kalau di sini ego tuh nyalain keluar, kalau di sini ego tuh nyalain diri sendiri. Karena ego nggak mau disalahin gitu. Ya. Kalau nggak mau ke psikolog, ya harus ke psikolog sih. Sering-sering nongkrong di sini aja gitu, dapat knowledge dulu. Karena yang bisa bawa keluar tuh sebenarnya pengetahuannya dulu dinaikin. Oh ini. Nah, dalam dia pengetahuan itu akan membawa dia tuh dari paling nggak bisa mengamati diri dia sendiri. Apakah ego bawaan lahir? Ya ego ada sejak kamu lahir lah. Ego itu kan alat bagi jiwamu gitu. Pak Koko sampai sekarang selalu ya iyalah ngamatin lah. Ego tuh bukan jahat ya guys sebenarnya guys. Cuman kalian tuh nggak memahami kebutuhan ego gitu. Sehingga saling nyalain gitu. Ego juga komplain karena kamu nggak akomodir dia. Kamu juga komplain karena ego itu sepertinya itu menekan kamu terus gitu. Padahal sih enggak. Kebutuhan ego itu adalah ya ini. Gimana ya? Jadi kebutuhan ego itu adalah diakomodir luka batinnya. Mana. Nah ini nih, ini tuntutan ego nih. Ayo lu beresin dong gitu. Selama luka batin, trauma hidup, beban emosi nggak lu beresin, gua harus aktif gitu loh, paham nggak? Langkah pertama yang harus saya lakukan apa ya bang? Ke psikolog udah. Karena kamu harus dibersamai biar keluar dulu gitu dari situ.
dibersamai secara yang namanya itu secara berkala konsisten. Nah, jadi kalau ini aktif, kan tugas ego itu kan menyelamatkan jiwa. Nah, kalau ininya nggak disembuhin, bagi si ego, keadaannya karena ada ini, itulah keadaan yang dimana membahayakan jiwa. Makanya karena membahayakan jiwa, ego punya kuasa untuk menjadi yang dominan, yang nyetir si ego. Karena dia punya alasan, tugas saya adalah menyelamatkan jiwa. Psikolog mahal nggak? Ada yang bisa pakai BPJS kok. Riset aja dulu. Loh, sekarang Fafa nih ya. Zaman dulu, zaman purba, mau nyari makan aja kita ngandelin ego loh, antara hidup dan mati loh. Karena kita harus berburu. Makanya egonya hadir gitu. Dia yang lebih tahu, makanya pada saat jiwa terancam, ya, kekuatan ego itu bisa bikin kamu tuh lari kalau dikejar anjing, guys. Jalan aja malas, begitu dikejar anjing lari dia gitu. Karena ego powernya gede. Gitu loh. Ya. Kulkas aja diangkat. Kulkas diangkat, guys, kalau lagi kebakaran. Itulah kekuatan ego segitu gede gitu loh. Oke. Nah, naik ke pohon aja bisa. Iya, ego tuh powernya gede. Karena tugas dia adalah menyelamatkan jiwa gitu. Dalam keadaan berbahaya. Ya, tembok tinggi juga bisa dilompatin, bener. Jadi teman-teman kalau ngerti peran ego, tuntutan ego, ya enak. Sebenarnya ya memang begitu, sudah kodratnya, nggak ada yang perlu disalahkan gitu loh. Tinggal bagaimana jiwa itu kembali menjadi yang namanya itu pengendali gitu. Kamu tuh nggak bisa matiin ego. Psikolog nggak ngasih obat, atau yang ngasih obat psikiater. Loh, Dok Rama mana ya? Ntar rencana nih hari Rabu, guys, saya sama Dok Rama mau bahas soal yang namanya tuh jadi Dok Rama tuh punya satu aplikasi yang bisa ngedetect gitu loh ya, bakat potensi jiwa gitu. Nah, jadi punya Kohen mau dibahas gitu hari Rabu ya. Jadi nggak ada materi, kita bahas itu sama Dok Rama ya. Ya, Steven ya kayak gitulah. Saya juga nggak tahu namanya apa gitu loh si Dok Rama. Nah, teman-teman bisa ngintip tuh ya hasilnya Kohen gitu. Ini maafin aja Mas Raden, udah selesain gitu, tuntasin. Gak ngerti saya namanya apa. Gak ngerti.
Lupa saya namanya apa ya gitu. Dibahas di mana? Di live saya nanti hari Rabu. Di live saya hari Rabu nanti. Ya, nanti Rabu sama Dok Rama ya. Ini nggak ada yang mau naik apa? Ini nggak ada yang mau naik apa? Ini nggak ada yang mau naik apa? Pada takut di kipas semua ini. Nah ini. Takut ya. Iya udah pinter semua ya. Aduh, alhamdulillah. Mau naik ya request atau? Udah pada masuk ke hening kayaknya. Egonya udah pada pinter ya. Takut kena gaplok ya egonya ya. Malam kok. Halo. Ya. Halo. Malam. Kok. Ya. Kok di saya kecil ya suaranya? Iya ya. Nggak ada yang naik ya kok, jadi naik aja kok. Oh Tapi iya. di luar ini ya kok, di luar apa yang hari ini dibahas kok. Nggak apa-apa. Yang soal sakral exchange energi sakral energy exchange itu kok. Kenapa? Nah, apa mungkin maksudnya orang yang baru menikah itu kan berarti kan di situ mulai ada pertukaran energi tuh kok. Ya. Nah, makanya kenapa awal-awal orang nikah itu kan masih baik-baik aja gitu kan kok ya. Nah, baru tuh mulai ada pertukaran energi di situ. Betul. Baru ada keributan gitu ya kok maksudnya ya. Kalibrasi dia. Kalibrasi. Nah, itu terus gimana tuh kok kalau misalkan udah terjadi seperti itu? Kalau udah terjadi seperti itu, ya artinya itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna, memang diizinkan terjadi. Nah, tinggal kamu belajar untuk melampaui itu lewat dengan kesadaran gitu. Gimana kok? Jadi kalau Kan belajar situ kan- kesadaran, jadi biar jiwamu bisa bertumbuh, yang kamu butuhkan adalah masalah. Pertanyaan kamu, saya mau nanya nih ya. Pertanyaan kamu tuh tujuannya menghindari masalah atau mau cara menghadapi masalah? Enggak sih, hanya kayak dapat ini aja, kayak kasih tahu gitu loh kok. Jadi adanya masalah tuh karena ini loh, karena memang adanya pertukaran energi itu loh kok. Betul, tetapi jangan fokus ke sananya. Tetapi fokus bagaimana melampaui masalah yang kadung sudah diizinkan terjadi hadir untuk kita alami. Iya. Nah, perspektifnya beda tuh. Ya, kamu kan Iya. nanya kalau kayak gitu gimana tuh? Ya udah, bahas bagaimananya aja, jangan Iya. bahas. Jangan bahas kita ini malah jadinya ketakutan gitu. Iya, makanya kadang ada yang milih untuk
pisah gitu ya kok ya kalau misalkan itu kan. Nah, ada yang milih untuk yang Heeh. tanda kutip misalnya udah cerai, udah gua nggak mau Ya. kawin. Artinya dia kan terjebak dalam ketakutan dia, Oh. ya. Heeh. Keluarlah gitu maksud saya. Lampaui. Tapi dengan tahu adanya pertukaran ini tuh kok kayak kayak misal ya, misalkan mau ganti pasangan kayak ada ketakutan gitu loh kok. Nah, di situ Takut nanti makanya ngulang kamu lagi. harus selesai dengan diri sendiri. Kan balik lagi ke sini, ke rumus ini. Hmm. Realita mengikuti batin. Jadi, setiap dimensi ini kita bicara frekuensi ya. Di frekuensi itu kita akan ketemu dengan orang yang satu frekuensi kok. Nggak usah Iya, takut iya. gitu. Iya, iya Makanya takutnya kamu karena mendingan itu loh kok. mendingan kamu lampaui, nanti kamu akan Iya. ketemu satu frekuensi. Jangan Oh. mentalnya mental korban lagi. Hmm. Pemikiran seperti itu adalah ciri-ciri orang yang masih berada di mental korban. Oh, gitu ya kok. Kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang juga sudah mencintai dirimu sendiri. Paham ya? Oke, 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 oke. Nah, Oh, jadi ya tetap ke diri sendiri sih aku ya. Kalau kita udah nah, jangan oke ya. fokusnya itu dengan yang di Mhm. luar diri, realita lagi. Masa Mhm. realita kan netral, Iya, iya. cerminan batinmu. Mhm. Iya kok. Nah, makanya dilampaui lah, keluar gitu dari yang namanya hmm, dari yang namanya itu mental korban. Itu. Oke, oke. Nah, terus kan waktu itu Kohen pernah bahas yang ketika berhubungan ya yang bukan pasangan yang jadi bucin gitu loh. Itu kan ada ikatan yang Mm-mm. udah nyatu kan itu harus Mm-mm. diputus ya. Nah, itu cara Mm-mm. mutusnya gimana kok? Cara mutusnya lewat yang namanya itu mengampuni. Jadi Hmm, jadi walaupun itu sama pasangan ataupun bukan gitu maksudnya, kalau memang udah berhubungan pasti itu berlaku ya kok? pasti ngikat dia. Iya. Oh, berarti berlaku untuk juga pasangan suami istri gitu ya, bisa diputus Iya, juga. dia ada ikatan energinya soalnya. Oh, oke. Mana ya? Bentar-bentar ya. Pernah waktu itu ya ada visualisasinya tuh kok, kayak Mm-mm. terikat gitu ya. Iya, dia ngikat ya. Jadi ada ikatan energi. Heeh, makanya Nah, jadi ikatan bucin. energi itu yang jadi program tuh. Oh, iya, iya, iya. Yang jadi program yang dimana kalau kita nggak ngampunin, kita nggak penerimaan, kita nggak memaafkan, program itu nggak bisa kita lepas loh. Hmm, Ya, ngampunin orangnya, kejadiannya tuh ngampunin apa kok? orangnya memang. Orangnya. Nih, tuh, Hmm. ya. Hmm, hmm. Kalau misalnya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dia selesai dengan dirinya sendiri, yang connect hati sama hati, Hmm, energi oke. cinta gitu loh. Ya. Hmm, hmm. Tetapi kalau dia belum selesai, dia akan keikat di solar plexus. Emosi. Hmm, ya. Wow, ini nggak bisa, ini kuat nih, makanya orang bisa bucin nih kenapa? Keikat di sini nih. Iya, iya. Oh, Emosinya oke. keikat gitu loh. Ngerti nggak? Oh, oh, oh. Iya, iya kok ya. Nah, yang bikin ikat apa? Ya karena dia ini hatinya keikat, emosinya ngikat gitu loh. Hmm, Bucin hmm, jadinya. Orang bucin itu kan tetap ada cintanya kan, tapi hmm, tapi akarnya adalah emosi. hmm. Paham nggak? Nafsu itu ya kok maksudnya? Iya, Hmm, 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 hmm. gitu. Kalau nggak dilepas, kalau kita nggak beresin ini, kita akan ngiket aja mau dewa kemana. Nah, disitulah ada yang namanya itu quantum entanglement ya begitu. Dia mau kemana, mau jauh sejauh apapun itu. Kalau ini masih ini, itu ngirim sinyal. Dia connect juga, ini tuh ngirim sinyal. Makanya kadang-kadang ya pinter-pinter bodoh juga sih gitu loh.
Mhm. Ngerti nggak? Ya, ya, ya. Akal sehatnya nggak kepake. Ya, benar. Emosinya yang mendorong dia gitu loh. Enggak, dia tuh belahan jiwaku. Ya mampus lah. Cari Gimana pembenaran nggak terus. mampus? Ya. Lowong dia aja di sini masih ada emosi gitu loh. Nah, bisa connect-nya gimana guys? Ya lewat seks bebas gitu. Makanya disebut sebagai sacral exchange energy. Sacral exchange ya. Sacral Energi energy dulu kali exchange. kok. Sorry. Sacral energy exchange kan. Sacral ya. Energy exchange. Pertukaran energi sakral. Kenapa? Karena kamu tuh menggunakan cakra sakral. Aduh, dia warnanya sih sebenarnya. Warnanya sebenarnya bukan merah. Orange. Nah, ini nih yang iket nih sebenarnya nih di awal. Transfer dia. Gitu. Ya, jadi dia transfer data di sini. Yang ditransfer apa? Luka batin yang di sini, yang di solar plexus, ini yang masih patah hati, ini yang sakral yang masih masalah duit belum beres gitu loh. Wah, itu ditransfer ke semua ke sini. Dia juga begini, udah campur aduk deh. Ya, benar. Jadi hati-hati guys. Makanya kenapa setelah kayak maksudnya ya dilarang itu karena kayak gitu ya kalau memang belum nikah itu. Betul, karena makanya kalau di agama Islam sebenarnya udah detail. Kalau bukan muhrim jangan ini gitu. Ya. Makanya buat Al-Quran itu kebaikan menjelaskan sendiri. secara detail sampai ke level ini loh. Cuman ya gitulah, kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu ya susah tuh ya, gimana gitu. Ya. Ya kok. Ya disebut zina, betul. Lah, Ohen aja non muslimnya tahu loh lah, kamu gimana sih? Teman-temannya. Jadi udah dijelaskan secara detail itu. Hati-hati. Itu yang ditukar apa aja tuh kok? Pertukarannya kok? Pertukarannya tuh lebih ke luka batin, sampai emosi, sama trauma. Karma enggak ya kok? Karma enggak lah, karma masing-masing tuh. Karena enggak pernah dibahas sama Kang Denis itu karma juga kok, ada karma juga. Karma tuh sebenarnya kondisi karma, iya bisa. Contoh gini, contoh kondisi karma iya, tapi karma nggak bisa. Masa dia yang buat kamu yang nanggung, kan nggak adil lah tuh. Berarti Tuhan gimana sih? Iya. Ya mungkin beda perspektif kali ya. Nah, kalau di agama Buddha nggak bisa. Nah, jadi misalnya gini, ini orang tuh leluhur yang terjebak di luka batin, betul ya? Ya. Artinya kan kondisinya itu kan mencerminkan vibrasi yang rendah kan, orang yang berjodoh sama dia, betul nggak? Ya. Nah, begitu diterusin lagi. Nah, kondisi kalau dia tidak belajar kesadaran, kondisi itu dia nggak bisa berubah. Nah, karma itu kan ini perbuatan nih artinya nih. Ya. Nah perbuatan itu dia tercatat gitu loh, adil. Jadi potensi lah ya, mau baik buruk gitu loh. Nah, untuk dia potensi ini bisa jadi aktual, mewujud,
itu dibutuhkan yang namanya kondisi. Paham nggak? Nah, kondisi inilah yang diwariskan di turun-temurun. Nih kondisi ini. Kayak kamu tuh kondisi orang miskin misalnya, ngerti nggak? Iya. Nah, itu kondisi, bukan karmanya itu. Sebelum kamu lahir di keluarga miskin, karma kamu memang harus mengalami yang namanya jadi orang miskin gitu. Nah, itulah dihadirkan kondisinya, disesuaikan. Ya. Jadi karma tuh nggak bisa diwariskan, guys. Kondisi karma bisa, artinya dia berjodoh gitu loh. Dan karma untuk berbuah, dia butuh yang namanya kondisi. Nah, ego tuh kadang-kadang kan ingin menyalahkan kan, ini gara-gara bapak saya nih, enak aja. Enggak begitu, karena kamu udah sama jodoh gitu loh. Sama-sama di satu frekuensi yang mempunyai karma yang sama. Gitu, makanya dikumpulin di sini. Paham nggak? Iya. Nah, itu yang disebut kondisinya tuh gitu. Ini kondisinya di mana sesama karma itu berkumpul, yang punya karma yang sama gitu. Oke. Kamu ketemu orang yang belum sembuh kamu yang belum luka batinnya masih ada, ketemu sama orang yang luka batin belum sembuh juga di satu kondisi yang sama. Di satu frekuensi, tetapi membutuhkan kondisi agar kamu bisa ketemu kan, betul nggak? Ya, betul. Oh, Nah, kondisi seperti itulah yang nanti yang bisa kamu wariskan. Kalau kamu nggak belajar, terus kamu married sama orang yang bikin kamu keikat, nanti anakmu lahir itu ya kejebak di kondisi itu yang kamu wariskan kondisinya ke si anak. Paham nggak? Iya, paham kok. Nah, bukan karmanya. Kalau karmanya memang udah sesuai, sudah sempurna. Artinya si anak juga punya karma itu, gitu loh. Iya. Yang harus dia bayar kan. Makanya belajar kesadaran itu bagaimana dia bisa menerima karma itu apa adanya sebagai konsekuensi dari perbuatan saya sendiri di masa lalu. Nah, penerimaan itu karena kita ini mempunyai yang namanya, walaupun kita berada dalam kondisi yang tanda kutip itu susah, tetapi sisi spiritual kita ada di dimensi yang lebih tinggi, nah yang terkoneksi dengan sifat-sifat cinta Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kesadaran itu adalah menurunkan sifat-sifat ilahiyah itu, diturunkan kepada kita yang ada di sini, yang di kondisi ini untuk apa? Untuk yang namanya menerima dengan cinta kasih. Lewat yang namanya memaafkan dan mengampuni. Untuk mengampuni itu kamu butuh cinta. Paham nggak? Sisi spiritualmu yang merespon penerimaan atas karma itu sendiri. Kalau bisa. Nah, kadang-kadang orang-orang di sini kan susah nih memahami konteks cinta itu. Benar nggak? Betul kok. Tapi kan sisi spiritualmu ada. Mau di dimensi manapun itu ada. Sisi spiritualmu ada. Nih. Kamu itu kan makhluk yang di dua alam. Ada zohir, ada goib. Benar nggak? Iya. Walaupun kamu di dimensi 3, dia tetap ada. Nah, dialah yang punya sifat-sifat ilahiyah dari Sang Pencipta yang bisa dihadirkan dalam realita. Biasanya di sini ada yang namanya karma gitu. Waktu kamu berjodoh, wah ini karma, ya udah saya bayar. Okay. Ya.
Jadi karma nggak bisa diwariskan. Itu ya memang sudah sempurna milik kamu kok. Kalau nggak kalau diwariskan nggak adil dong, atau mahadilnya gimana? Sifat-sifat mahadilnya di mana gitu loh, saya mau nanya. Yang berbuat kok sayang nerima sih, sayang bayar gitu, sayang nanggung. Ya, masing-masing ya. Masing-masing, bener. Oke, terus kalau Jadi tadi hati-hati. yang tadi ego kan katanya tadi bisa juga ini ya. Apa kok tadi? Bisa apa? Nyelamatin tadi ego bisa nyelamatin jiwa juga. Berarti itu bedanya ego yang apa maksudnya yang jaga sama yang kadang egois itu gimana sih kok? Yang Nah, tadi jadi Kohen bahas itu. kalau kamu yang bilang egois itu adalah ego yang tidak kamu akomodir kebutuhannya. Kebutuhan ego itu adalah minta jiwa itu mengakomodir luka batin dan juga trauma. Itu. Kalau nggak diakomodir, mau tidak mau si ego yang harus ngambil keputusan. Ngerti nggak? Berarti baik juga ya, maksudnya ya buat ya kebutuhan kita juga berarti kayak gitu kok. Lah memang sebenarnya ego nggak salah. Iya. Emang Bantuin kodrat juga ego itu maksudnya. adalah sebagai alat bagi jiwa untuk menyelamatkan jiwa dalam keadaan berbahaya gitu loh. Tapi gue sering disalahin gue, maksudnya kalau itu kan karena Ya ego itu sendiri. namanya orang nggak sadar gitu loh. Oh. Wajar lah. Makanya begitu dia sadar, oh ternyata gua nih bisa bertumbuh karena ego loh. Gitu loh. Karena memang kodratnya gitu. Dihadirkan untuk menjadi kendaraan bagi jiwa dan menyelamatkan jiwa di saat genting gitu loh. Oke. Udah? Terus Ada soal lagi? penerimaan kok, ada lagi satu lagi. Penerimaan. Misalkan kan saya sendiri udah menerima suatu keadaan gitu kok. Tapi anak saya yang nggak terima itu, apakah itu tetap ada hubungannya Itu sama saya karmanya juga? dia. Berarti nggak ada hubungan. Maksudnya kan karena saya udah nerima nih, apakah karena anak saya nggak terima terus jadi ada sesuatu juga di diri saya yang belum saya terima gitu kok? Nah, kamu Gitu mau kan? nggak keluar dari kondisi itu gitu. Jadi anak kamu tuh masuk ke dalam kondisi itu yang diwariskan. Nah, kalau kan Kondisi saya itu udah dari nerima tuh mana? kok. Dari bapak ibunya kan? Iya. Nah, itulah yang diwariskan. Nggak, maksudnya kan saya udah nerima gitu loh kok. Udah nerima tapi si anaknya nggak nerima gitu loh. Iya, itu perjalanannya dia. Nanti kalau dia udah siap, dia nanya sama kamu. Kamu jangan masuk ke kondisi itu. Kalau kamu masuk ke kondisi itu, ya podo wae. Ngapain kamu keluar capek-capek, masuk lagi. Ya Jadi berarti. kamu tuh cuma bisa membersamai gitu. Oke. Bukan merubah kondisinya dia. Ya saya juga mikirnya gitu sih. Mungkin ini kurikulumnya dia sendiri gitu loh kok saya anggapnya. Ya udah, berarti biarinin aja. Biar belajar sendiri. Oke kak. Udah sih kak. Makanya kalau kamu udah sembuh, kamu kan tahu. Oh, ini gini nih cara sembuh nih kemarin. Nah, lah kalau kamu balik lagi, ngulangin lagi, bukannya sembuh malah nambah penyakit gitu loh. Iya kok. Ya. Oke kok, makasih. Oke? Oke, udah. Makasih kok. Oke, sama-sama. Malam. Nah, ada Dok Rama nih. Dok, naik Dok. Invite dulu. Kita mau bahas apa Dok hari Rabu Dok? Iya. Jangan sedih dong. Masa kalah 4-1 masih sedih?
Enggak, kan udah belajar kesadaran. Udah. Jadinya bentar, malam doang. Besok bisa lagi. Aduh. Udah belajar kesadaran udah tahu oh. Oh, jadi udah cepet balik nih ya. Iya, udah cepet balik gitu, melepaskan kemelekatan gitu kan. Padahal mah anjing nih emang ya, bangsat emang. Aduh. Astagfirullah, Gue daftarnya jadi astagfirullah. kiper lah, udahlah. Ya udahlah, susah banget ya nerimanya tadi malam, gila Anjir, gue bilang jelek banget ya Allah gitu. Gimana ya, susah nih emang. Bikin emosi ya dok. Gila, dari semua kemelekatannya ini yang paling menggug apa ya? Membolak-balik roller coaster tuh ini gile. Aduh. Momen paling gila. Malam-malam tadi, malam-malam WA nggak tahu kumaha naon nih kita itu kan. Aduh. Ternyata 41 habis gile, gue bilang kapan, tapi nggak apa-apa. Justru kan di titik terendah itu momen untuk bangkit paling gede di situ kan. Gitu. Wede, Iya, itu. mantap. Jadi alhamdulillah. Gimana kok? Gimana kabar Gimana? jomblo-jomblo di Kita mau sini? bahas apa di Rabu nanti dok? Oh Saya iya. tadi udah sounding. Jadi nggak enak sih tapi ruangan kohen ya. Sebenarnya gue pengen santai tapi ya udahlah. Kalau diizinkan oleh yang punya roomnya nanti saya. Hari Rabu ya? Iya. Jadi memang jam berapa kok kita mulai? Ya, gua kan biasa 7:30. Jadi oke lah. Nanti lu tinggal masuk aja kalau lu lagi belum sempet lu di tengah-tengah lu masuk juga nggak apa-apa. Soalnya kalau mau bahas serius banget tuh bisa bahas 2-3 jam lah ya gitu. Ya Tapi udah. gue lihat beberapa Atur memang lah. sudah pernah melakukan tes-tes seperti itu gitu. Cuma ini untuk lebih apa ya? Apa namanya itu ya? Ini skill gue aja, ya, Yes. mempertajam skill gue aja untuk apa ya? Menganalisa. Ya menganalisa untuk ini biar apa ya? Biar nggak kosong gitu, gue ngerti nggak kok? Paham. Jadi mengasah sih sebenarnya. Ya, karena menarik itu untuk membahas karakter Cohen itu buat gua yaitu ya ada beberapa hal yang membuat gua terengah-nganga gitu. Oh, ini Itu nggak. kayak begini nih. Oh, Gitu, jaga teman-teman. dokter. Jadi hari Rabu izin nanti sama Cohen dan teman-teman. Saya itu mau membahas trait ya tanda petik lah ya personality-nya Cohen gitu. Kan kalau kemarin kan sempat ngomongin zodiak dan segala macam tuh kan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih tajam lagi gitu. Lebih spesifik gitu kali ya Koh ya gitu. Ya, betul. Kenapa Lebih sih? detail. Kenapa sih Cohen itu bisa sangat produktif dengan komal-komalnya misalnya gitu. Kenapa sih Cohen itu kok cara-cara pengajarnya seperti ini gitu. Kenapa sih Cohen itu akhirnya menemukan kesadaran? Seru kan? Kapan lagi Cohen tuh dibongkar tuh? Ya, dibongkar, tapi dalam konteks bukan bahas jelek ya teman-teman, justru kita itu sebenarnya saya tuh ingin menginspirasi bahwa ketika orang itu sudah benar-benar bertemu dengan aktivitas produktifnya, udah ketemu dengan uniknya dia, itu biasanya tuh kayak burung terbang gitu. Betul. Gitu. Ngeflow ya. Iya, yang jadi masalah kan orang-orang tuh masih banyak yang belum ngeh, gue nyebutnya. Jadi Yes, mereka tuh benar. sudah tahu, cuma kadang-kadang nggak ngeh bahwa itu sebenarnya adalah aktivitas produktif dia gitu. Kadang kan dia nggak itu cuma hobi biasa misalnya, gitu. Ya, dia tuh cuma nganggap itu tuh hal-hal yang buat dia Jadi tuh masih biasa. di denial ya, dok ya. Ya semi denial lah. Jadi dia tahu dia suka. Misalnya gini, saya kasih contoh Semi ya. denial. Oke. Saya tuh kasih contoh. Saya sering kasih contoh itu yang paling sering adalah teman saya dokter yang udah dari zaman kuliah itu senang baking dia. Senang apa? Senang baking, bikin kue.
Oh, bikin Oh, kue, tuh, baking. ya, Oke, lanjut dong. baking gitu. Ternyata dia tidak pernah menganggap itu serius gitu, ngerti nggak? Nah, jadi memang baru ketemunya itu ya mungkin sekitar 5 sampai 7 tahun terakhir lah. Oke. Itu dia baru memahami sampai akhirnya sekarang maju punya 3 gerai bakery di Bandung gitu, yang kalau di ini mah ini banget lah, apa? Kalau orang-orang Bandung yang seneng-seneng roti ya, itu udah pada tahu lah Sarai Bakes itu ya gitu. Ya, Sarai Bakes gitu. Nah, itu dia tuh jadi mentalnya memang mental baking dan mental berbisnis kok gitu. Gitu. Jadi ternyata ya selama ini jadi dokter dia tersiksa gitu. Nah, itu kan menarik. Ya betul tuh, roti vegan itu. Nah, cocok kayak orang-orang Kohen tuh. Nanti kita bahas. Jadi artinya apa? Emang orang tuh sebenarnya kalau udah ketemu sama skillnya udah gitu. Mungkin kalau bahasanya spiritual mah ini membahas mengenal jati diri dalam versi aku 3, aku 4 gitu kok. Oke. Seru tuh ya. Jadi bukan aku satunya gitu, bukan aku satu, aku dua. Kan kalau bahasanya Kohen, Bang Dame itu kan bahasanya aku satu tuh mengenal diri tuh ke aku satu kan, ke aku dua gitu. Kalau bahasanya 3 fakir tuh bahasanya Bu. Nah, kalau saya tuh yang lebih aku 3, aku 4. Aku lihat waktu sempat aku di sini itu sempat ada beberapa yang sudah pernah tes dia talent mapping ya gitu. Tapi kita akan meramu talent mapping ini dalam versi saya gitu kok. Gitu sebenarnya itu yang menarik. Nanti kalau nggak salah Kohen kan sudah dikasih hasilnya sama aku ya. Udah. Nanti aku akan kayak gini lah. Aku nanti akan ngeliatin hasil Kohen, izin ya. Nanti aku bahas bukan satu-satu lah. Aku bahas garis besar lah gitu. Nih lihat tuh Kohen nomor 1-nya ini, nomor 2-nya ini. Nanti Kohen bisa cerita juga tuh. Oh iya, aku tuh begini. Jadi kelihatan gitu. Mungkin konfirmasi apa ya. Tuh kalau Bang Yosep tuh apa tuh namanya tuh? Human design. Apa? Ya, human design cetaknya itu kan bentuknya kan itu seperti ngisi tanggal lahir doang kan, lebih simpel kan. Betul. Sementara memang ini Kohen kan ngisi kan, jadi lebih akurat buat gua. Kenapa? Karena lebih ilmiah. Lebih spesifik dia ya. Juga. Ya, karena kan yang menelitinya juga sebenarnya orang HRD itu kok. Oh gitu. Oke. Dia tuh bingung. Banyak karyawan yang merasa nggak engage sama kantornya kok, sama tempat kerjanya. Padahal secara performa dia baik. Itu jadi pertanyaan dia, kenapa ada banyak karyawan lebih dari 70% yang secara korelasi dengan tempat kerjanya kok nggak engage. Itu aneh buat dia. Dipikir dia kan kalau orang performanya oke berarti dia engage kan. Nah, ternyata tidak seperti itu gitu. Jadi ternyata ketemu tuh dari situ, ternyata kenapa dia melakukan ini hanya bentuk komitmen saja misalnya gitu. Nanti banyak tuh yang ketahuan. Itu juga membuat gue tuh sadar bahwa pantes gue tuh kok nggak bisa ya kerja di sebuah sistem yang udah ada aturan gitu. Seperti ASN gitu kan. Itu buat gue tuh nggak gue banget gitu. Ya, harus nggak nyaman ya. Memegang jabatan gitu ya, menjadi kepala bagian gitu ya, yang tugas-tugasnya tuh ada tupoksi gitu ya, harus upacara apel. Itu gue tuh kayak anjir, gue tersiksa gini gitu katanya. Jadi ada hal yang nanti bisa gue cerita juga gitu. Oh, gue tuh begini. Jadi ini menarik ya buat teman-teman yang naik di sini. Setelah saya observasi, saya, Kang Abu dan Kohen itu sebenarnya mirip banget hasilnya. Itu yang menarik banget buat saya tuh gitu. Ternyata kita sama-sama orang yang sangat tidak produktif dalam mengeksekusi sesuatu. Ya, jadi bisa, tapi kita tidak akan produktif gitu kok, gitu ya. Untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya administratif terutama, hancur gitu kok gitu. Kalau Kohen ditaruh jadi pegawai rekam medik, pasti rekam mediknya itu hilang-hilang tuh kok. Nggak organize ya.
Betul gitu. Bukan nggak bisa, tapi dia tidak merasa nyaman gitu dengan kegiatan itu. Gitu, nanti ada tuh kita bahas satu-satu gitu ya. Tek tek tek. Nah, termasuk saya gitu, Kang Abu. Itu menarik itu. Tapi satu hal yang sama dari kita tuh communication sama ide. Jadi kita semua itu punya ide dan communication yang cukup produktif ternyata gitu. Itu Benang merah menarik di gitu situ buat ya. salah satunya benang merahnya di sana. Jadi kita sama-sama senang berkomunikasi, senang ngobrol dan senang punya ide-ide. Jadi kita sering banyak wacana kan di kepala kita kan gitu. Cuma kadang-kadang saking banyaknya nggak beres-beres gitu. Saking ada lagi tuh. Gitu. Itu yang membuat Kohen kemarin bingung kenapa gue banyak bodyguard. Karena kalau nggak ada bodyguard gue pusing praktek dan segala macam. Aduh. Jadi istilahnya gue tuh butuh badis gitu ya. Gue baru ngeh gitu. Baru I ngeh need kan lo. badis. Iya, jadi menarik gitu buat saya gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas hari Rabu teman-teman gitu ya. Bukan dalam konteks untuk menawarkan, bukan. Hey, ini bener-bener murni gue tuh pengen bahas aja sama Kohen gitu. Iya. Untuk Dan apa ya, juga untuk teman-teman dapat lucu-lucu lah ya. teman-teman dapat insight dan perspektif baru lah ya. Nah, jadi nanti bisa misalnya kalau udah paham pun tanpa tes juga jadi ngerti. Oh, gue tuh gini gitu loh. betul ngerti. sekali. Dulu tuh gue berpikir penting tes, tapi ternyata setelah gue pelajari ini, tes itu cuma kayak shortcut aja ya. Tapi poinnya di observasi sih ujung-ujungnya mah gitu. Gitu. Ini nanti gue pakai bahasa yang sederhana biar teman-teman juga jadi ngerti. Oh, kayaknya gue orangnya gini gitu. Jadi cara tesnya gini guys. Jadi itu dikirim link. Jadi kayak ada ngisi ya dok ya. Ya ngisi Menjawab ya? di Kuesioner online ya? aja. Kuesioner gitu. Jadi kuesioner itu pilihan ganda. Sangat tidak setuju gitu kan ya Pak ya gitu. Gitu aja. Jadi tinggal kalian secara instinktif itu, secara spontan itu langsung dijawab gitu. Nah itu menarik lah. Nanti kita akan bahas hari Rabu gitu. Ya jadi nanti betul sama ini. Jadi talent mapping ini memang sebenarnya udah banyak yang make. Cuma memang banyak juga yang make hanya untuk tahu-tahu doang gitu. Padahal sih yang kayak gini-gini sih sebenarnya penting ya dok ya. Makin dia tuh kenal yang namanya itu. Oh ternyata kejawab nih gitu loh. Gue kenapa begini, kenapa begitu. Betul. Iya nih ada yang ngomen MBTI. Iya seperti MBTI dalam versi lebih dalam, lebih tajam gitu lah bahasanya. Karena pertanyaannya aja tuh ratusan ya dok ya kemarin ya. Berapa tuh dok? Ya justru itu kan makin banyak pernyataan, dia makin akurat pasti kan. Makin dalam gitu loh. Gitu karena memang menarik gitu. Ya nanti kita akan coba bahas, nanti saya coba untuk bahasnya santai aja gitu ya. Kita ketawa-ketawa aja gitu ya. Nanti gue coba bawa yang punya Kang Abu juga tuh ya gitu. Biar aneh gitu. Gitu biar lucu-lucu aja. Oh iya ternyata kita lucu punya kesamaan di sini gitu. Ya teh kontak aja teh. Jadi ini aja sama Dok Rama ya. Jadi Teh Vera tuh kan Teh Vera itu kan nanti ada mau bikin konten. Nah sama Dok Rama seru tuh nanti. Iya. Di follow dulu ya. Gitu. Jadi apa ya biar nggak terlalu berat nih kesadaran terus lah ini masuk gue bilang nih biar kita agak santai kita bikin yang aku 4 aku 3 lah Pak. Mantap. Siap. Iya biar apa ya gitu aja karena selama ini kan Iqbal, itu yang waktu di acara Kang Ajrit dibahas. Aku kan sedikit nanti aku coba ini ya tapi aku siapkan lah hari Rabu lah. Oke dong. Kayaknya seru tuh. Gitu, Tapi data informasi gue diblok dulu. Kemarin deh ada nomor gue, kupret juga nih dokter nih. Oh kagak lah, kan gue cuma ngeliatin itunya doang. Oh iya. Hasilnya doang.
resultnya doang. Oke, siap. Udah boleh ini Ya, lah, itu jadi kan teman-teman private. nanti hari Rabu ya materinya adalah ngulik Cohen ya, pokoknya ya nggak apa-apa. Ngulik-ngulik main dan ngulik gue sih. Nanti kita lihat. Di bedah, Iya. di operasi. Aduh, seru lah ya. Kang Anjrit baru ngisi, belum lihat ininya gue, belum lihat hasilnya. Hasilnya. Tapi udah kelihatan lah Kang Anjrit bakal gini Iya. gitu kelihatan gitu. Enggak, ini bukan hubungan dengan sakit jiwa, ini kita nggak ngomongin penyakit. Jadi Enggak, justru guys. kita ngomongin aktivitas produktif. Nah, Kita membicarakan tema-tema bakat apa yang kuat di Cohen dan apa yang dia tidak nyaman gitu. Jadi kita tahu. betul. Jadi Karena kita sama nggak gitu. usah. Jadi kita bisa kasar ngomong menyadari dan kita bisa memberi fokus kemana yang ya udah memang gue jagonya di situ gitu. Gitu. Karena kebanyakan orang tuh kan pengen seperti orang lain. Justru dengan Betul kita sekali. membahas ini kan justru kita pengen membuat rekan-rekan itu lebih pede dengan keunikannya gitu loh. Yes. Gitu. Itu banyak orang tuh kadang nggak pede gitu. Dan memang Pokoknya ini mah nanti teman-teman sifatnya hari Rabu nanti malam ya. udah nggak tahan ya gitu. Tenang, kita bahas dan Sabar. Ya, kalau jadi teman-teman dibongkar nanti nih. boleh lah. Jeroannya Cohen dibongkar. Dan memang apa ya, untuk teman-teman tahu segar informasi biar lebih ilmiah gitu ya. Jadi memang penelitiannya itu sudah 20 tahun dijalankan. Gitu. Ini dia cohort study, lebih dari 2 juta orang dia teliti. Bagaimana? Jadi kalau ngomong ilmiah sih ilmiah. Walaupun ada beberapa rekan-rekan psikolog juga nggak setuju sih dengan alat-alat seperti ini gitu. Saya juga kan bukan orang yang bisa cepat percaya dengan tes seperti ini kok gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah saya alami dari SD ya kok. Ya, misalnya kenapa sih orang ini perilakunya begini? Kenapa orang ini kalau ketawa seperti ini gitu kan ya? Kenapa sih orang tuh nggak ada yang sama? Itu kan kenapa ada orang yang cakep kayak Cohen, ada yang goreng patut gitu misalnya kok gitu. Itu kan pertanyaan gue gitu. Nah ternyata gue tuh mendapat jawaban di sini gitu. Kenapa orang tuh sangat berbeda-beda? Ternyata memang kalau nanti ngomong ke spiritual, kenapa sih Tuhan ada 8 miliar orang, 8 miliar nggak ada yang sama gitu. Itu kan menarik gitu. Nah ini dilihat dari sisi sudut pandang semi psikologi kok. Gitu. Dan memang Clifton ini memang orang HRD, psikolog Pio industri kok. Gitu. Cuma dia menemukan banyak klien-klien dia itu yang stres dengan pekerjaannya, walaupun secara performa, secara gaji dia oke gitu. Tapi itu nggak optimal gitu. jadinya ya. Jadi secara emosi nggak optimal, nggak ngerasa engage dia gitu. Seperti kosong gitu kalau bahasanya tuh gitu. Ada tuh bukunya bagus, judulnya Now Discover Your Strength, itu berapa 500 halaman ya. Itu bisa dibaca, bagus itu. Dan memang ini kepake untuk teman-teman terutama yang memang masih bingung dengan karir biasanya kok. Terus yang mau kalau gue sering pakainya di premarital kan gitu ya. Satu, sama kedua gue pakai buat ya. teman-teman dokter yang mau ngambil pilihan jurusan spesialisasi. Itu datanya udah lebih dari 2.000 itu gue punya dokter Indonesia itu. Wih, mantap. Gitu. Jadi nantilah ya, semoga teman-teman hari Rabu pada bisa masuk. Saya juga exciting untuk membacakan Cohen gitu ya, gitu. Untuk gitu. Biar nggak galau-galau dulu, abis tiap masuk rumah Cohen, halo, aku siap ditampar. Gue bilang galau lagi. Aku kenapa bisa aku karmanya begini. Suamiku begini, gue bilang ini bagaimana keserakahan, aduh, gue bilang ini kok energinya gini semua ya lah, kita bikin lebih hahehe lah gitu.
Rabu Gitu ya, Dok? aja sih. Insyaallah Kohen gitu. Thank you loh sudah apa namanya sudah diundang nih masuk malam ini. Pas gue baru masuk Kohen nyadar deh. Dari tadi udah dicariin si Dok Rama kemana gitu loh. Iya, gue baru Pas beres masuk tadi. baru ini dia. Kesana kesini dulu. Tapi karir Rabu sih kayaknya aman. Gitu teman-teman sekalian. Terima Yowes. kasih atas ininya ya. Gitu ya Kak. Thank you Dok Rama. Kita Thank ketemu you, nanti ya. hari Rabu ya. Sampai Rabu ya. Semoga jam Ya. setengah 8 sudah siap. Nanti saya ini Oke, hasilnya lah jadi ya. setengah 8. Oke. Teman-teman ditunggu ya, kita mulai 19.40 45 lah ya Dok ya, nunggu yang lain ya. Iya. Nanti kalian juga boleh tuh ditampilkan di sini hasilnya nanti biar lucu-lucuan kita ya gitu. Nanti aku tampilkan hasil poin di TikTok aku ya gitu. Oke, semuanya ya. siap. Oke, selamat istirahat Thank you semua Dok ya. Rama. Iya Pak ya. Selamat malam semua. Bye bye. Tenang kok, tenang. Bye. Keluarkan. Dor. Jangan lupa Bye beli semua. kiper ya. Aduh, gara-gara kiper mau tukar-tukar juga. Aduh, dasar emang. Guys, sampai di sini dulu ya. So, jangan lupa nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Hari Rabu jam 7:30.